Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan para kiai, alim ulama, ustadz, ustadzah, qori, qoriah, sesepuh dan tokoh masyarakat. Wabil khusus hadir bersama kita Bapak Kepala Desa dan perangkat-perangkatnya. Juga yang saya hormati Ketua Takmir dan seluruh pengurus Masjid As-Sabar dan juga panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini. Yang juga saya hormati Bapak Haji Bastiar dan Ibu Haja Atika serta Mama. Alhamdulillah, kita doakan semua yang hadir di sini panjang umur, amin. Hidupnya penuh dengan barokah, amin. Sehat jasmani dan rohani, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Dan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Dan hidupnya bahagia dunia dan akhirat, amin. Ya Rabbal alamin. Tim hadroh yang cantik-cantik dan merdu dan main drumnya luar biasa, kita doakan semoga go internasional, amin. Ya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apa kabar seluruhnya di sini? Sehat? Alhamdulillah. Hidup ini yang penting sehat dulu. Urusan lain kaget nomor 2, nomor 3. Kate guna duit banyak kalau badan sakit-sakitan. Ya. Betul? Betul. Betul. Bagaimana banyak duit tapi sakit, duit dikit tapi sehat. Duit banyak tapi sehat. Itu kehendak kita dia, ya. Badan sehat, duit banyak. Semoga ibu-ibu demikian. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin peringatan ini bukan hanya sekali di kampung kita ini. Tadi Pak Kades juga sudah menyampaikan sudah beberapa kali ya diselenggarakan acara Maulid ini di beberapa di masjid dan lain sebagainya. Kenapa setiap bulan Rabiul Awal kita adakan peringatan Maulid Nabi? Bahkan ibu bapak sekalian, ada juga yang mengadakan Maulid ini bukan hanya Rabiul Awal, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Maulid, 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 Maulid. Apa sih arti Maulid itu? Artinya adalah hari kelahiran. Siapa yang kita muliakan hari ini, siapa yang kita peringati hari kelahirannya, sudah pasti orang yang agung, manusia yang mulia, penyelamat manusia dan penyelamat alam semesta, bahkan akan membawa kita selamat dan bahagia di kehidupan selanjutnya yang kekal dan abadi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu cinta sama Nabi Muhammad? Yakin? Yakin. Bapak cinta sama Nabi Muhammad? Semuanya cinta sama Nabi Muhammad? Masuk surga. Amin. Ini bukan kata aku, bukan kata saya, tapi kata Nabi sendiri. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan aku, maka masuk surga bersamaku. Masuk surga kan? Masuk surga kan? Kepengen
hanya dengan memperingati hari kelahirannya ini saja, tapi dengan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita manusia, Bapak Ibu, malaikat saja bersolawat. Jangankan malaikat, Allah sang pencipta Muhammad, Allah sang pencipta alam semesta pun juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang mengatakan hai orang-orang yang beriman ini? Allah. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman. Ini sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, wajib kamu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu. Artinya Allah memerintahkan, Allah mewajibkan kita untuk bersolawat. Kenapa Bapak Ibu sampai Allah mewajibkan ini? Kenapa sampai Allah turun tangan langsung memerintahkan kita untuk bersolawat? Karena Allah melihat luar biasanya, mulianya, baiknya, hebatnya Nabi Muhammad SAW, di mana beliau lebih mencintai kita umatnya, lebih mencintai umat manusia daripada dirinya sendiri. Bahkan ketika Allah mengatakan, ya Muhammad, engkau nanti sudah kusiapkan surga untukmu. Jangan ya Allah, aku tak mau masuk surga ya Allah bila umatku tidak masuk surga bersamaku. Ya Allah, ya Allah. Di saat menjelang akhir hayat beliau tidak cari mana istri-istrinya. Beliau tidak cari, tidak khawatirkan anak-anaknya. Beliau tidak khawatirkan jabatannya, kedudukannya, kekuasaannya. Tapi beliau yang dipanggil adalah, yang dikhawatirkan adalah, yang diucapkannya adalah ummati, 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 umatku. Mana umatku kaget kalau sudah peninggalanku. Mana umatku dibaca yang akan datang nasibnya. Umat-umat berikutnya, anak cucu berikutnya, umat manusia di masa depan, apakah mereka masih menyembah Allah atau kembali menyembah Lata dan Uzza? Na'udzubillah. Apakah mereka masih menghormati orang tua mereka? Apakah kembali ke zaman kegelapan, ke zaman kebodohan, yang meremehkan, yang menjelekkan dan menghina orang tuanya? Apakah umatku nanti akan taat beribadah kepada Allah atau sebaliknya? Apakah umatku akan bersatu? Apakah bercerai-berai? Karena apa yang kuucapkan tadi semuanya Bapak Ibu, karya hasil kerja keras, ketekunan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya untuk mengajak umat manusia ke jalan yang benar. Nabi Muhammad SAW membimbing kita. Sebelum lahir Nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW ada, zaman disebut zaman kegelapan. Boleh Bapak Ibu buka sejarahnya, kembali dibaca sejarah.
maka hidup semau dia. Orang jahiliyah dak galak dengar keomongan orang lain, dak galak nasihati orang dengar nasihat orang lain. Bagi dia yang paling benar. Maka kalau bapak ibu ada juga manusia zaman sekarang yang nak benar dewa itulah berarti dia itu bibit-bibit jahiliyah. Yang merasa pintar dewa berarti itu bibit-bibit jahiliyah. Ada yang itu bibit? Banyak. Aduh. Tidak akan ada yang namanya kerusuhan. Tidak akan ada terjadi pembakaran, penjarahan beberapa hari yang lalu di Jakarta dan di kota-kota lain. Kalau memang mereka memiliki iman, kalau memang mereka memuliakan Rasulullah, karena itu bukan ajaran Rasulullah. Bagaimanapun kita kecewa dengan pemimpin kita, tidak boleh anarkis, tidak boleh kita membagi buta. Bapak ibu bayangkan, kurang apa benar-benar Nabi ngajak umat untuk ke jalan yang benar. Dijelaskan nyembah itu kepada Allah Tuhan kita, jangan nyembah ke batu. Lah jelas batu dipahat, diukir, disembah. Tak kecil manfaat patung-patung itu. Maka diajarkan kalau kau nak nyembah, nyembahlah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi mantapkan tauhid, ibu bapak sekalian. Sekarang aku tanya, bapak ibu percaya tak Tuhan kita Allah? Ada Allah itu? Mana dia? Mana dia? Jawabannya mah di hatimu. Sini, kubelah dulu. Ibu-ibu, aku megang jeruk. Ada nggak jeruk? Bener nggak ada jeruknya? Yakin? Kenapa kamu percaya ada jeruk di sini? Karena kejiwaan. Betul? Di tangan aku pegang duit 100.000. Ada nggak? Lah, kan pergi dari jeruk ada duit dekat sih? Tidak kelihatan. Karena kan pegang duit itu om. Ada nggak duit ini? Kati. Ngapa giliran jeruk dikatakan ada? Giliran duit jangan sih? Karena jeruk Karena kelihatan. jeruk terlihat, duit tak terlihat. Berarti sesuatu yang tidak terlihat tidak kati. Betul? Allah terlihat tak? Tidak. Berarti tidak kati? Ada. Wah, kenapa curang? Ibu-ibu sekalian dengarkan. Oh, Masya Allah, sejuknya. Alhamdulillah, sejuk. Ngapa aku ngomong sejuk? Karena ada angin. Emang ada angin? Ada. Mana dia? Tidak kelihatan. Ada rasa baik. Mana dia? Bentuknya mana? Dan kaki. Terlihat angin. Ada angin. Apa bukti angin ada? Rasa. Berasa. Jeruk ini manis apa masam? Ini. Belum tahu yang itu. Itu cicip ya. Manis. Manis. Ada manis itu. Mana? Rasanya. Ibu bapak sekalian, artinya sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Tidak terlihat tapi terasa. Oh, sakit perut. Percaya nggak sakit perut? Oh tidak. Tidak ada kejiwaan sakit. Pernah nggak kamu sakit perut? Ada nggak sakit perut? Kejiwaan ada bentuk sakit perut? Tapi ada. Kalau ada kamu sakit perut? Apa nggak kamu marahi? Tak usah buat sakit perut lagi. Baca apa itu?
Ada apa itu? Kepala aku sakit. Ada nggak sakit kepala? Kecil enggak? Bisa nggak kita larang sakit kepala? Kenapa kita sakit perut? Kenapa kita sakit kepala? Padahal itu kita tidak ada. Kalau ada yang berkuasa dalam diri kita, kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Siapa yang berkuasa? Tentu yang hebat dari kita. Itulah Sang Pencipta. Itulah bukti adanya Allah. Kalau kita ambil berkuasa, kalau kita hidup di dunia diri kita dewe, Bu, aku yakin anak ibu-ibu di sini sudah jadi jenderal kalau, sudah jadi dokter kalau, sudah jadi wong kayo rayo kalau. Angkat tangan yang anaknya lanang kalau. Anak lanang kalau, ibu. Berapa itu, Bu? 3 lanang kalau. Angkat tangan yang betina kalau. Ada, Bu? Berapa itu? 5 betina kalau. Aku nak nanya, kamu lanang tak kalah punya betina? Galah. Kamu ada betina tak kalah punya lanang? Galah. Tapi kenapa? Aku pengen anak lanang betina lagi. Aku pengen anak lanang betina lagi. Aku pengen anak betina lanang lagi. Kenapa itu terjadi? Padahal kita yang memproses bikin anak itu. Betul? Betul? Hanya prosesnya baik, tapi bukan yang menciptakan. Inilah bukti adanya Sang Pencipta, yaitu Allah. Batu pacana buatan. Di sini. Batu pacana itu rasa manis. Batu pacana buat jodoh. Aku dan dia baca cuma lupa cek sendiri. Jadi aku langsung baca pastikan. Rubah cek aku perlu warna biru ini. Pemilu jangan lagi ya. Kalau aku pakai baju biru ini karena lah habis baju yang lain. Aku hari ceramah terus kadonya ini aku pakai. Bisa kita hancur ke benda-benda itu. Lalu aku kita kita. Gak pernah kita bisa. Oh, inilah bodoh. Inilah goblok manusia zaman itu. Inilah yang diperbaiki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyelamatkan manusia. Hei umatku, jangan kau sembah itu batu kakek manfaat. Jangan kau sembah matahari karena matahari tak selamanya ada. Sore kakek terbenam. Jangan kau sembah itu bulan karena bulan itu juga hanya adanya malam, siang tak kakek lagi. Masa Allah, masa Tuhan kadang ada kadang tidak. Tuhan harus ada setiap saat. Ini yang diajarkan. Bu, kamu bersyukur Nabi Muhammad lahir. Kalau Nabi tak lagi, kalau Nabi Muhammad tak kati, kamu betina tak kati kalau tak terlahir ke muka bumi. Ngaku kalau setiap wanita yang melahirkan biji lanang atau betina anak, kalau lanang dibangga-banggakan. Wow, itu hidup hebat, sukses, anakku lanang. Tapi sebaliknya kalau anak betina, nolongnya kau nih melahir ke betina, dimarahin yo bininya, diembek anaknya, dikubur hidup-hidup mati. Astagfirullah. Jahiliyah. Otaknya udah dipakai. Anak cuma jadi kebanggaan. Anak cuma menjadi sesuatu keegoisan. Dia udah berpikir jangka panjang. Kakakku betina lahir dibunuh. Kamu lalu yang tua ini mati. Habis betina. Iya Pak. Kalau betina habis, ada yang lahir lagi. Ketik lawan gitu Pak. Betul. Aku itu apa? Punah manusia. Bukan cuma betina dan ketik. Kita pun suwe. Kita juga udah ganti. Artinya apa? Manusia habis di zaman itu. Ketik lagi punah. Kalau habis. Inilah otaknya udah dipakai. Bu, Pak,
Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka Nabi meluruskan ini dengan dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmah, iman, hikmah dan ilmu beliau tebarkan kepada umat manusia dengan diberikan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, itulah Al-Quran. Maka ketika Nabi akan meninggal, beliau bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah was sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kau berpegang teguh kepada keduanya, kau ikuti keduanya, maka hidupmu akan bahagia, hidupmu akan selamat dunia dan akhirat. Apakah itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi walaupun beliau sudah tidak ada secara fisik, secara jasad di bumi ini, tapi ajaran beliau, petunjuk beliau, mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, diberikan kepada kita, yaitu Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mencintai Nabi, kalau Bapak memuliakan Rasulullah SAW, maka ikuti aku, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus kita ikuti? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran, maka itu kita akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, perjuangan Nabi ini dicontohkan untuk kita umat manusia. Kalau Al-Quran jelas, apa yang diikuti kita mengikuti Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Nabi itu suri tauladan yang harus kita ikuti. Aku tadi tinggal ke Quran dan Sunnah Nabi. Sunnah itu apa? Segala perbuatan, ucapan, diamnya Nabi itu adalah sunnah Nabi. Aku itu ikuti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Aku di antara ajaran Nabi sabar. Aku di masjid ini disebut sabar ya. Aku tidak tahu ngaku sabar ini. Contohnya mungkin waktu itu nak bangun masjid itu tidak jadi sabar. Ngadepi yang dijuk amanah waktu itu. Mungkin itu wajib. Tidak juga. Pokoknya itu suka-suka dia lah. Kan dia waktu. Yang jelas mengajarkan kita untuk sabar. Bu, Pak, sabar ini luar biasa. Tidak katik nilai pahalanya. Loh, tidak katik manfaatnya. Saking hebatnya pahala sabar ini tidak tanggung-tanggung. Tidak tinjuk hadiah surga, tidak tinjuk hadiah sekian ribu pahala, tidak. Tapi apa manfaat sabar ini? Apa keuntungan untuk orang yang bersabar? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Surga kecil dunia, apalagi Allah sama kita. Kamu kita sabar. Ibarat ponjen dunia. Nak kendak apa kamu? Ibarat kamu jalan sama kepala desa ke Palembang sana aman. Nak beli apa bela itu? Dibanding tinjuknya nak duit nak 1 juta. Belanja lah sana. Lebih ke kepala desa itu diajak. Betul tak kira-kira? Nah, ponjennya nak beli apa, nak belanja apa? Apa guru masyarakat kita? Apalagi dengan wali kota, apalagi dengan gubernur, apalagi dengan Presiden. Allah bersama. Nak minta apa? Nak minta rezeki kecil. Nak minta apa baik? Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, ku kabulkan permintaanmu. Makanya ibu bapak ngapo para wali-wali Allah itu nak apa pun jadi, megang daun jadi duit, megang pohon jadi emas. Kalau minta sama Allah, bukan wali itu sakti, bukan. Yang sakti siapa? Allah. Pernah kamu dengar cerita tiba-tiba
ketemu ada di Mekah sana waliullah. Belum ada pesawat zaman itu. Ada wali yang begitu muka lubang dikit kan nyewa Mekah. Dan ada TV waktu itu. Masya Allah, kalau baca kisah-kisah. Dengar kisah waliullah di sini bikin program. Yang ngomong di Kelapo ini ada iwak. Itulah pernah dengar cerita. Masya Allah. Kantor di ngomong di setiap banyu itu pasti ada makhluk Allah. Ada iwak. Kantor Belanda. Bukti ke makhluk di Kelapo ada. Aduh katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kok iwak seruang. Kan Kelapo karena minta. Ya Allah, saking dekatnya dengan Allah. Yang mustahil bagi Allah. Apa kuncinya? Sabar. Berat yang sabar tuh. Memang sabar ibu. Udah diomongin susah ngelakuin. Ngamal kena saro. Susahnya. Iya. Ngamal kena saro. Minta ibu. Karena saro Punya itulah pengalaman makhluk yang dahsyat. melewati yang namanya itu. Tidak akan Islam sampai sekarang ini ada kalau Nabi tidak sabar. Tidak akan umat manusia ini selamat kalau Nabi tidak sabar. Coba baca sejarah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menyebarkan agama Islam ini, mentauhidkan penduduk Mekah, bukan disambut dengan gembira, bukan dengan bahagia, bukan dengan tangan terbuka, tapi dengan caci maki, bahkan diancam dibunuh. Tapi Nabi sabar. Sabar dengan terus menyebarkan Islam. Kalau memang penduduk Mekah tidak bisa menerima, hijrah beliau. Hijrah pertama kemana? Ke Taif. Iya. Di Taif ngapain Nabi hijrah ke Taif, Bapak Ibu sekalian? Karena Taif itu tempat kecil Nabi. Nabi ketika disusui dengan Halimatus Sa'diyah itu di Taif. Halimatus Sa'diyah, ibunda Halimatus Sa'diyah itu adalah penduduk Taif. Taif itu kalau di sini di Paggeralam kira-kira begitu. Tempatnya sejuk, subur, udaranya seger. Maka nyusuinya di sana. Penduduk Taif itu setiap musim lahiran banyak ke kota Makkah. Baratnya mau Paggeralam itu banyak ke Lembang. Kira-kira begitu. Wong kayo-kayo tadi, ayo nanti disusui segala. Dibawalah disusui di sana. Kalau wong kayo mau mampu, baru dia menyusui seperti itu. Nah, kalau ini masa kecil Nabi di sana, berarti Nabi banyak kawan. Seusia beliau mengembalakan pun di Taif. Ibu bapak sekalian, maka Nabi, kata Nabi, lama ke Taif deh, kampung halaman kecil aku. Jadi seolah kawan-kawan aku sana galau-galau menerima aku. Nah, logikanya itu pergilah beliau ke Taif. Tapi apa yang terjadi, ibu bapak sekalian? Sedih perjuangan. Bukannya disambut, tiko kawan kecilnya marah-marah dan menerima, bahkan melempar batu sampai berdarah bibir beliau, patah giginya. Apa yang terjadi? Apa Nabi marah? Tidak. Beliau sabar. Beliau ikhlas. Sampai malaikat ngomong sama Nabi, ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini penduduk Taif kurang ajar kalau kelewatan mereka. Aku minta sama Allah, ku balik ke penduduk Taif ini, biar mati galau-galau. Mana? Jangan malaikat. Jangan. Mereka itu wajar tidak menerima. Karena mereka belum ngerti, belum dapat hidayah dari Allah. Ya kalaupun mereka tidak menerima, minta mereka ke anaknya menerima. Anaknya menerima, tidak menerima, cucunya menerima. Cucunya tidak menerima, cicinya menerima. Biarlah kita doa baik terus. Itu Nabi. Mohon maaf, tanpa aku bermaksud menjelekkan Nabi yang lain. Kan di antara Nabi tidak sabar. Ini umatku tidak terima galau. Puji Allah sudah, ku bakar galau-galau, lanjaklah. Ku tenggelamkan bayi, lajulah. Ku banjir ke air bah, lanjak ke. Ini mohon maaf, sejarah loh. Betul kan? Iya. Tidak sabar. Makanya sampailah hari ini Islam berkembang ke seluruh negeri. Kalau kamu cinta Nabi, yuk kita peloti Nabi. Sabar. Setiap hidup kita ini pasti diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal
ini petunjuk Allah untuk kita. Setiap kita ini kuuji kamu dengan berbagai macam ujian, minal khauf dengan rasa takut kita dengan pemerintahan yang naik ke pajak, takut kita dengan pemerintahan yang naik ke minyak. Apa yang terjadi kalau kita tidak sabar, kita emosi, ngamuk-ngamuk tanpa kita sadar. Kenapa si pajak dinaikkan? Kenapa si minyak dinaikkan? Kenapa si bahan makanan naik? Kita tidak ngerti. Cuma ego itu yang dalam diri. Kalau kita merasa berat, kita marah, kita caci maki. Tidak sabar. Apakah dengan begitu akan berubah dunia ini? Tidak. Tidak. Mohon maaf, ini contoh kecil. Kamu kalau nonton bola kaki, bola kaki galah. Bapak-bapak kan nonton bola kaki. Aku yakin ada di antara kamu ngantoi timnas. Marah-marah dengan timnas. Bahkan ada yang ngantoi Red Kulit, ngantoi Maradona, ngebawa ke siapa namanya itu, Ronaldo. Itu bikin lagi, dulu dia bikin lagi. Coba kaki, awak dia nendang lagi tak lurus. Betul lah, betul bu. Manusia ini lemah nonton daripada main. Komentator cetakokan galau. Betul. Betul. Aku punya susah. Tak mudah ngurus Indonesia. Tak mudah bu ngurus Sumatera Selatan. Tak mudah bu ngurus desa itu. Dan kamu anggap kepala desa mudah ngurus kampung ini. Tidak mudah. Mereka sabar ketika kita sudah memutuskan. Kita pilih presiden, kita pilih gubernur, kita pilih wali kota, pilih bupati, pilih kepala desa. Tunjuk dia kesempatan. Dan jangan lupa doa. Bantu doa ya Allah. Tunjuk kekuatan sama kepala desa kami. Agar bisa ngurus kami, mensejahterakan kami. Menarik bekerja sama dengan camat, dengan wali kota, dengan bupati. Agar bisa membangun desa lebih maju lagi. Tunjuk kekuatan ya Allah. Hindarkan dari godaan syaitan. Agar jangan korupsi dia ya Allah. Doakan. Itu yang harus kita lakukan. Kalau memang tidak benar, pemilu berikutnya tidak usah dipilih lagi. Ini dah kamu ngantoi, dah beres bupati, dah beres gubernur, dah beres presiden, dah beres anggota DPR, pas pemilu pilih lagi. Ngampok, cuak. Yang salah siapa? Kita. Yang salah siapa? Kita. Yang milih. Kamu ngantuk hati anggota DPR, waktu aku nyalur kamu pilih aku. Misalnya itu, misal. Yang kamu pilih kan ini jodoh 100.000, 200.000. Karena itu yang terjadi. Nah oleh karena yang sudah kalau kita ribut ke nasilah sudah jadi umur. Dan itu juga tidak akan rusak selamanya. Kita bantu ya Allah. Lurus segala anggota DPRD kami ya Allah. Bimbing anggota DPR kami ya Allah. Bimbing bupati kami ya Allah. Bimbing gubernur kami ya Allah. Bimbing presiden kami ya Allah. Tunjuk mereka kekuatan ya Allah agar dapat memimpin negeri ini. Itu baru top. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita cinta dengan beliau, yuk kita dari hal terkecil ini kita ikuti. Dari hal terkecil ini bukan kecil tapi justru besar hasilnya. Sabar. Laki bini ribut bebalah. Kalau kamu tidak sabar, hancur rumah tangga itu. Betul nggak? Benar. Gara-gara sepele, laki minta buat ke kopi, bini lagi nyuci. Kaget kak masih nyuci. Oh cepet dikit, cepet dikit. Marah. Tidak sabar. Oi, kamu tuh kaki, ada tangannya buat dewe situ. Laju, ribut tak kira-kira? Jadi kalau laki emosi sabar, mungkin dia ada masalah. Mungkin memang parahnya lagi pening, minta buat ke kopi tinggal dulu cucian. Kalaupun tidak kalah diem baik. Tak usah kamu nanya lampu loh. Nah cocok lagi nambah. Nah kamu nambah aku.
Ada yang terjadi seperti itu. Itu contoh-contoh kan lo. Oh ini ke contoh ke contoh ke. Aku tahun 97 di Pelajuri di Sentosa Oh iya. naik motor, baru kredit motor. Waktu tahun 96 kredit baru 96 97 sekitar itu. Naik motor ceramah, diundang ceramah. Aku dari dulu kalau diundang ceramah datang deh. Asal ada kendaraannya. Alhamdulillah sekarang ada mobil dan motor lagi ya. Jadi bawa motor deh waktu itu. Dulu belum ada GPS. Belum ada GPS. Jadi nyari alamat tuh pelan-pelan, pelan-pelan motor di lorong. Tiba-tiba ada becak. Cudur ditompor di motor aku. Baru ngerit. Padahal aku naik pelan. Nangis. Cudur ditompornya. Nuh di motor. Salah aku masalah dia. Salah aku masalah becak. Pecah aku sen aku. Pak, sen aku pecah. Iya. Baru beli. Motorannya Aku lah yang harus aku lakukan, Pak. Hah. Marah gak kita? Marah. Wajar marah. Wajar. Ditompor. Tapi aku gak marah. Aku senyum. Sabar. Iya demi Allah. Iya, percaya Ustaz. Kaget pas kujingo tukang becak. Aku senyum. Mana itu? Apa kata mama becak itu? Nyingok aku senyum, dia yang marah. Oh kau tuh bawa motor baca apa indah? Pelan-pelan mama dong kami nak lewat katanya. Iya pak maaf. Ya begini. Kenapa aku tidak marah? Takut besarnya pada dia. Itu nama kotak dipakai aku. Iya. Paham kira-kira? Paham. Paham. Jangan emosi yang dipakai. Ini kisah nyata. Kalau aku marah dengan dia, padahal dia lebih besar dari aku. Dia ngajak berbalap pasti kalah aku. Kalau itu kampung dia sedikit diteriak aja, boleh. Mati bojok aku di situ. Saya baca beli lagi kaki selesai. Waktu minta ganti jangan-jangan dia tidak punya duit. Iya. Baru keluar dari becak. Kesian, sudah selesai. Anggaplah itu musibah. Mohon maaf. Seringnya Ada ada lagi becak itu, saya Bang. nyata. Aku sama kakak Malah aku, belajar tadi. almarhum Iya, Haji sering. Junaidi. Ketika kami masih kecil, masih SD. Dio yang nunggu Dio yang Biasa kakak aku tuh nelayan. Kakak aku nelayan. Kalau motor itu. Jadi ke laut itu setiap malam. Suatu hari kakak aku nak meloka, aku meloka besok tak sekolah juga. Nggak usah lah ini mendung, jadi hujan deras sekali. Kayak bahaya gitu. Ada aku nak melok, melok kali ini melok. Begitu melok ke perahu mancing, tiba-tiba langsung hujan rintik. Nah, Pak, hujannya ini katanya. Sudah, dengar aku. Kalau kaki adu gelombang apapun, kau pegangan di perahu ini jangan loncat. Walaupun perahu terbalik, tetap kau pegangan perahu ini. Yo, baru ngomong, cukup kira nyamber. Gelombang besar langsung melewati kepala. Untung aku tetap pegangan ibu sekarang. Aku udah lompat. Kalau tidak diomongi pasti aku lompat. Iya. Dia kan aku pegangan. Gua langsung ini goyang-goyang. Alhamdulillah akhirnya minggir kami di sebuah pulau. Selamat. Artinya apa itu Bapak? Untung sabar. Untung tawakal. Coba kalau tidak sabar lompat. Perahu terbalik tidak. Mati itu aja toh terbawa arus, betul tak? Betul. Inilah rumah tangga ibu-ibu sekalian. Kamu ribut lagi ini, emosi sama emosi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Paling tidak itu Pak yang rugi. Kamu membalas ini kan malam dan hidupnya. Lebih ribut lagi yang terjadi. Ini terjadi perceraian. 95% perceraian disesali. Menyesal kok cerai. Banyak aku punya kawan cerai. Nyesal. Seminggu apapun, masalah sebesar apapun sabar. Maka Nabi
ya sudah bisa ranjang. Kalau ada kamar bisa kamar. Nggak usah balik, apalagi ibu-ibu langsung balik dengan orang tuanya. Marah-marah datang ke orang tuanya, ngatoi lakinya, cocok ke orang tuanya nyambut kok. Lawan lagi kamu. Udah cerai lah, kamu masih belakang, masih cantik, masih banyak kalau ada kau. Astagfirullah, itu orang Pori orang tuanya. Teman mak. Ibu-ibu jangan, kalau ada anaknya yang sudah nikah, ngadu. Jangan belok-belok, sabar nak, sabar. Biasa orang rumah itu ribu. Ini Bapak Ibu sekalian, dalam segala masalah apapun sabar. Memang berat, memang sulit, tapi kalau bisa kita lakukan selamat. Semoga semua yang ada di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat meningkatkan kualitas kesabarannya. Amin. Insyaallah. Nabi ini juga ingin saya ingatkan kita semua yang hadir. Mari kita kembali ke Al-Quran. Mari kita kembali ke dalam ajaran Islam. Udkhulu fisilmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Ibu-ibu yang sudah pakai jilbab, pakailah jilbab. Jangan pakai jilbab aturan metu baik. Di rumah ada berjilbab, lah tadi memang tidak boleh. Tidak berjilbab di rumah boleh kalau cuma ada laki dan anak kita. Tapi kalau ada lisan kita tidak boleh. Ini indah pengajian pakai jilbab, di rumah pakai you can see. Lemak ke dalam rumah dijabo. Itu berarti tidak seluruhnya. Dan udkhulu fisilmi kafah. Jago menutup aurat wajib, dijago betul. Kalau memang nak pakai jilbab, pakai busana muslimah, pakailah yang benar. Jangan omongan pakai jilbab, pakai baju muslim, nonjol galau. Rambutnya nonjol. Aku lagi pakai baju ketat. Jadi kadang-kadang ada orang yang ngomong lebih lemah itu pakai jilbab daripada orang yang tidak berjilbab. Lebih cantik. Kalau baju Joni pakai jilbab Muhammad tidak tahu dan ini makan sih. Pakai jilbab itu tertutup begininya. Jangan pakai jilbab ini kejilbaban. Aku juga mau apa dulu Bapak Ibu sekalian. Kenapa aku belum siapa tahu aku tidak ngerti. Ustaz aku belum sanggup pakai jilbab. Tidak apa-apa, sabar, pelan-pelan. Jangan kita katoi. Ada yang tidak berjilbab, biarlah dulu. Kita doa ke Allah semoga digerakkan hatinya untuk menutup auratnya. Jangan kita katoi. Kalau kita ngatoi berdosa, itu namanya ghibah, ngatoi umum. Bapak Ibu saudara-saudari rahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian firman Allah yang tadi awal sudah saya katakan di awal tadi, kembali lagi inilah yang akan, ini endingnya, akhirnya kesimpulan daripada perjuangan Rasulullah Muhammad SAW ini adalah menyelamatkan kita manusia ya minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang, dari kebodohan menjadi kepintaran, kecerdasan zaman seperti sekarang ini. Nah, endingnya adalah hidup kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana caranya? Maka amalkan Al-Quran. Salah satu petunjuk Allah ada dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis
Demi waktu. Waktu. Ini Allah bersumpah. Demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa yang rugi, ibu? Manusia. Siapa yang rugi, ibu? Manusia. Siapa manusia? Kita. Kita kalau. Iya. Berarti kita rugi. Rugi. Ini Allah yang atur. Manusia itu rugi. Ini Allah. Rugi apanya? Kembali kepada sumpah Allah wal asri, demi waktu. Siapa yang rugi? Orang yang melalaikan waktu. Orang yang membuang-buang waktu. Waktu apa? Waktu hidupnya di dunia ini dibuang sia-sia. Padahal waktu hidup di dunia ini ada batasnya. Ada batas apa tidak? Ada. Ada yang hidup selamanya? Baik. Paling lama 100 tahun kalau sampai. Kalau sampai. Atau 190 di bawah 90 tahun Masya Allah. mati. Betul? Betul. Kita juga bakal. Pakai lah itu 9. Bahkan ada yang masih muda juga mati. Ada. Yang masih remaja mati ada. Yang masih kecil mati ada. Mati bukan karena sakit. Tuh. Berapa banyak orang di rumah sakit bertahun-tahun sakit dan mati-mati. Iya. Mati bukan juga karena kecelakaan, tabrakan dan sebagainya. Kalau tidak sedikit kok tabrakan, ada yang mati, ada juga yang hidup di mobil itu. Betul nggak? Mati itu memang sudah habis jatah waktunya. Sudah ditentukan oleh Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti Mati. Kematian itu tidak kenal tempat, tidak kenal waktu, tidak tahu kapan, tidak baca kelah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, tidak bisa dimaju, tidak bisa diundur. Kemarin saya melepas jemaah umroh saya minggu kemarin. Seluruhnya sehat, kalau tidak sehat tidak boleh berangkat. Dan kati yang didorong, dan kati yang seluruh kokok. Baru tadi malam saya dapat kabar, salah satunya ada yang meninggal dunia. Insya Allah husnul khatimah. Amin. Itu cetok pasti, insya Allah masuk surga. Kalau mati di Mekah itu langsung masuk surga. Ngaku, kalau nggak ada kati dosa. Apalagi lah dari Madinah dulu lah ibadah. Lah bersiarah ke makam Nabi. Sholat tidak pernah tinggal 5 waktu berjamaah. Sudah tawaf, mau yang tawaf itu langsung diampuni dosanya. Meninggal, dan itulah yang diharapkan. Aku juga kepengennya mati di Madinah, di Mekah. Tapi kakek cek umur 100 tahun ya lah. Itu kepengennya, tapi nggak tahu. Wallahu a'lam. Kita boleh berdoa, tapi jangan setengah-setengah doanya. Ya Allah, panjangkan umurku tapi sehat jasmani dan rohani. Panjangkan umurku tapi makin taat ibadah. Ya. Panjangkan umurku tapi tetap masih bermanfaat, bukan nyusahin orang lain. Panjangkan umurku tapi hidupku barokah, matiku husnul khatimah. Begitu. Jangan ya Allah panjang umur aku ya Allah, kaki dulu mati ya Allah. Umur panjang tapi nyusul. Bapak Na'udzubillah min. si Ibu kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Demi waktu manusia itu rugi. Seluruh manusia yang menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu untuk apa? Karena itu adu batasnya. Dunia ini tempat sementara, tempat singgah, tempat untuk mempersiapkan kehidupan yang sesungguhnya, yang kekal dan abadi, yaitu di akhirat. Percaya tidak ada di akhirat? Percaya tidak adanya neraka? Percaya tidak adanya surga? Percaya tidak ada yang abadi di akhirat? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal ketimbang dunia. Kalau kita percaya, ngapa dah kita persiapkan? Apa persiapannya? Nabi mengajarkan, Al-Quran membimbing kita bahwa dekat yang kita bawa mati itu kecuali amal ibadah kita. Ketika kita mati seluruhnya selesai, rumah ditinggal kedua,
gunung hancur ditelan waktu di alam baka kita. Bahkan daging kita pun merugi. Gaji besar. Aja aku dulu 10 tahun aku di DPR RI ya. Wah Pak, memang gaji juga Pak. Fasilitasnya ada, rumah bagus, duit juga lumayan. Maka tidak sedikit yang lupa, yang hidupnya pesta pora, nak makan lemak terus, pakai baju harga 5 juta, pakai jam ratusan juta, pakai cincin ratusan juta. Duit habis itu dinikmati itu koyak-koyak. Apa yang terjadi? Habis kontraknya, balik buntu lagi. Kalau bapak-bapak kerja tadi 5 tahun, duitnya habis ke makan nak lemak terus, nak beli baju terus, nak hiburan. Bini anak di Palembang, bini anak di dusun, tak pernah dia ingat rumah lagi masih kontrak, tak terpikir dia untuk nyicil beli rumah, maka balik dia dari tugasnya, tak bawa apa-apa. Kira-kira saro apa menderita? Saro lah. Dua-duanya saro dan menderita. Pasti ibu-ibu pun tidak akan terima. Begitu 5 tahun balik cuma maki selama pendek balik. Duit tak kate, apa dan kate. Sementara ibu hidup di dusun, duit hutang sana sini untuk belanja. Jangan-jangan pintu tak kamu bukai. Betul tak? Betul. Pak Bu, kalau saya dulu na'udzubillah tergoda untuk pesta pora, untuk menikmati di sana, mungkin aku tidak katib di masjid ini sekarang. Mungkin tidak katib Al-Quran Akbar, mungkin tidak katib pesantren kami. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan bagi-bagi orang aku. Na'udzubillah. Bagi orang. Kalau ketika hidup ini poya-poya, tidak pernah puasku. Yang ada kurang, akibat kurang gaji, kurang penghasilan, kurang nyari jalan lain. Mana caranya biar tetap baca terpenuhi seluruhnya, akhirnya korupsi. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu sekalian. Dulu duit gaji aku kirim ke Palembang, ku buat ke bangun ke Al-Quran, selesaikan Al-Quran, ku bangun ke fasilitasnya, ku bangun ke pesantren. Ada keluarga-keluarga ponakan yang kuliah dibantu dikit sewa dan seterusnya. Biarlah aku tidak punya tabungan, biarlah aku tidak punya emas, tidak punya cincin, tidak punya jam Rolex, tidak kati masalah. Yang penting hidup aku bahagia. Dan tidak sedikit mantan-mantan kawan-kawan sekarang banyak yang melarang, banyak yang berkata pun tak berasa dan sebagainya. Padahal mereka dulu gagah hebat. Saya tidak bermaksud menggibah orang, saya tidak sebut nama mereka, tapi pelajaran untuk kita. Dan ini pelajaran untuk kita di masa depan. Pak, itu tunjuk mata oleh Allah. Pak, itu tunjuk tenaga oleh Allah. Pak, itu tunjuk rezeki oleh Allah. Jangan dihabiskan. Jangan dihabiskan. Rumah dibangun, direnovasi terus, ditambah terus. Makan sebenarnya cukup dengan sikok lauk, nak tumur roti lauk. Akhirnya duit kurang terus. Ketika masjid dibangun, tak pajak sedekah, tak pajak nyumbang, karena buntu. Bukan buntu, karena duit itu tadi habis ke. Padahal makanan yang kita makan habis. Baju yang kita pakai kekecilan, koyak, rusak, kebuang. Bahkan rumah pun tidak akan ada artinya lagi ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi ibu bapak sekalian, boleh kamu nikmati, boleh kamu rumah gedung, tidak salah beli mobil Pajero, mobil Alfa, tidak salah kamu pakai cincin berlian emas lanjak ke kalau duitnya ada. Tapi jangan lupa sisi kesebahagiaan. Bukan 2,5% baik setiap Ramadan bayar zakat, kalau itu sudah kewajiban kita. Tapi sisi ke ada anak yatim tetangga kita beli ke buku, tunjuk duit jajan. Ada tetangga kita yang kejiwaan kita tahunnya makan lagi sarung, rumahnya lantai lagi tanah. Kadang-kadang nama keseok-seok nyari barang bekas untuk makan dosa. Kita aduk. Tahukah
kamu orang yang mendustakan agama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak memperhatikan anak yatim, menghargai anak yatim, dan tidak pernah menjumpakan kaum miskin. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, la yu'min ahadukum, tidak beriman kamu, perutmu kenyang tetanggamu lapar. Kalau Nabi sudah kata tidak beriman, berarti apa dia gunanya sholat kamu itu, apa dia gunanya ibadah kamu itu ditolak oleh Allah. Karena Allah yang kata tadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Bohong kau itu sholat, bohong kau itu ibadah, bohong kau itu haji, bohong kau itu umroh. No, kata Allah. Kalau kamu tidak pernah tunjuk makan kaum miskin, padahal kamu tahu, kecuali kita datang. Karena banyak mungkin bukan tetangga kita, tapi dulur kita, misal Indo kita, wih Aceh, tolong cek ada beli berasan dulu, dan sanggup hidup lagi. Hidup baik, tidak miskin, tidak melarang kita tunjuk sekilo 2 kilo beras sama dulur kita, tidak. Wah, kaki cuma ada 5 kilo kita ganti, tunjuk sekilo masih 4 kilo. Yakinlah, justru Allah akan tambah 4 kilo ini berlipat-lipat ganda. Kata Allah dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka dia ibarat menanam satu biji tumbuh 7 cabang, setiap cabang 100 buah, 700 buah, 700 kali lipat. 100 buah, setiap cabang 7 ke 100 buah, jadi 700 Allah ganti. Kalau 1000 yang kita sedekahkan, berarti Allah ganti 700.000. Tapi aku sedekah dan apa duit aku, Allah bisa jadi tidak menambah berbuat, tapi nambah kesehatanmu. Dengan disehatkannya kamu, maka kamu tidak keluar duit. Dengan dijauhkan kamu dari musibah, maka tidak mengeluarkan duit. Tapi saya sudah menjalani dewe, termasuk Ibu Haji Atika, Pak Haji Bastian, belajar kamu sama dia. Ya? Beliau bisa hidup sukses, beliau hidup bahagia seperti sekarang ini. Itu tadi dapat duit bangun masjid, dapat duit bantu ini, dan sebagainya. Kalau kamu kepengen sukses, jangan cuma dia yang sukses, jangan cuma ngomong baik. Apa kita dimulai dari hal yang kecil. Anak-anak muda, kalau kamu kepengen sukses, jadilah orang yang sosial, janganlah membantu orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Man dalla ala khairin falahu ajrun ajri fa'ili. Siapa yang ikut serta berpartisipasi dalam berbuat kebaikan, pahalanya sama dengan berbuat baik. Ini saya amalkan adik-adik sekalian. Ketika saya masih baru keluar pesantren 95, saya kepengen punya istana di surga. Siapa yang punya istana di surga? Siapa yang bangun masjid di dunia, maka dibangunkan istana di surga. Insya Allah Pak Haji Bastian, Bu Haji Atika, ibundanya, ayandanya, anak beranaknya, insya Allah sudah punya istana di surga. Kepengen akan punya istana di surga? Rawat masjid ini, makmur ke masjid ini. Kalau tidak mampu kita bangun sikap masjid, 10 masjid, 10 masjid, 10%, berapa semampu kita? Tahun 95, Bapak Ibu sekalian, saya keliling dari rumah ke rumah, bawa emak datangi warung-warung. Assalamualaikum, Cici, nak nyumbang nak Masjid Rahmania nak dibangun. Oh iya Pak, aku 100 rupiah, aku 200 rupiah, aku 500 rupiah, dulu 50 rupiah, mau jual es segala macam. Ku keliling di tangga buntung itu. Aku serah ke begitu sore, nah Cik, datang kumpul 200.000. Nah Pak, mau kasih. Nah ini kau punya duit 5.000. Boleh nggak aku terima duit 5.000 itu? Boleh. Halal enggak? Halal. Ambil namanya. Tapi aku udah galak, aku balik ke lagi. Mampu cepat kuat, kau baca duit dikasih duit aku. Tapi kan aku balik ke karena aku takut setan ngegoda aku, merubah niat aku. Awalnya aku niat nak bangun masjid dengan tenaga aku, dengan waktu aku, tapi begitu dapat duit 5.000, nah lemak juga kalau mah ini. Besok aku nak cari lagi,
Kalau aku 200 tinjuk 5.000, kalau sejuta baca tinjuk 50.000 aku, maka besoknya aku udah lagi niat untuk Allah, niat untuk bangun masjid, tapi nyari longkang. Jadi Bapak Ibu, adik-adik khususnya, gak usah perhitungan dengan Allah. Ikhlaskan, ikhlaskan. Lah mana kalau aku ini kan seharian keliling, tidak cari duit. Seharian keliling cukup seminggu sehari. 6 hari itu kamu cari duit. Insya Allah 6 hari itu Allah akan beri rezeki. Saya buka pesantren gratis, tidak bayaran. Terus dari mana ke duit? Dijadikan aku DPRD oleh Allah, dijadikan aku DPR RI oleh Allah. Tidak minta duit dari masyarakat, tidak minta aku duit dari santri-santri aku, tapi Allah menunjuk dari jalan yang lain. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, tidak usah berpikir, bismillah jalani sesuai dengan kemampuan kita. Jangan perlu kamu nyari ke masjid, nyari ke pesantren, nyari kamu duit sehari semalam tiap pagi berminggu-minggu. Waktu untuk nyari pahala, sementara kamu nak kasih duit di rumah, bini kelaparan, anak kasih duit, itu salah. Artinya luangkan waktu. Ada masjid yang lagi dibangun, musola lagi dibangun. Kamu sebagai seorang tukang, dari Senin sampai hari Sabtu kamu begawi, hari Minggu kan libur. Minggu itulah melok bantu pembangunan itu. Dengan tenaga kau campur, kau pasang ke bangkok. Satu hari itu kamu berbuat akan menutupi, akan membuka pintu rezeki di kemudian hari. Luangkan waktu. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mampu melakukan itu, maka hidup kita akan termasuk orang yang beruntung, orang yang tidak merugi. Karena kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi illa kecuali alladzina amanu wa amilus sholih, yang beriman. Kita sudah beriman tadi. Ku tanya Tuhan kita siapa? Allah. Allah itu ada, percaya ada akhirat, percaya ada pahala, percaya ada surga, percaya ada neraka. Bagus, kamu termasuk orang yang beruntung. Tapi tidak cukup sampai di situ. Harus dibuktikan wa amilus sholih, beramal soleh. Kalau kau takut masuk neraka, jangan tinggal sholat. Kalau kau pengen surga, banyak berbuat kebaikan. Kalau kau pengen banyak pahala, hindari perbuatan dosa. Itu baru orang yang beruntung. Sehingga ketika waktu berakhir, hidup kita tenang. Rokib catatannya banyak, aktif catatannya sedikit. Maka bahagialah kita di alam barzah dan di alam akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saudara sekalian, yang terakhir sebelum saya tutup ini, mungkin Ibu Bapak melihat banner atau dibagikan brosur tadi, saya dengan Pak Haji Bastian, Bu Jatika, itu sekarang kita sedang menggalakkan, mensiarkan umroh, ya. Saya tidak malu-malu mempromosikan, menyampaikan umroh, karena ini adalah bagian dari amal perbuatan baik. Saya mengajak Bapak Ibu untuk ibadah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kamu hidup di dunia ini sampai umur, sampai mati tidak ninjak kaki ke Mekah sana, rugi. Demi Allah rugi. Nyesel kamu. Kalau tidak percaya kakek, begitu kita orang mati, dia tahu Ustaz nyesel aku, pasti kamu nyesel. Dalam surat Al-Munafiqun ada diungkapkan, kita menyesal kalau kita tidak maksimal berbuat kebaikan, tidak kita keluarkan rezeki dari Allah di jalan Allah. Menyesal mayat ini, ya Allah, hidup kamu semenit lagi baik. Untuk apa? Nak ku sedekah ke dalam duit aku, harta aku, nak ku nafkah ke di jalan Allah. Nyesal ya. Tapi kata Allah, ajal lagi selesai. Begitu ajal sudah datang, selesai pembukuan. Rokib aktif serah terima dengan Allah, dan aktif lagi urusan. Nah, mumpung kita masih hidup, aku ingatkan Bapak Ibu sekalian, ngapa Ustaz nyesel kalau tidak nikah ke tanah suci Mekah sana? Karena Bapak Ibu sekalian, ibadah di Mekah di samping mengampuni dosa-dosa kita, tapi nilai pahalanya dahsyat luar biasa. Sholat di masjid sabar, termasuk di masjid agung, di masjid seluruh dunia, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 3 masjid ini, maka Bapak Ibu pahalanya cuma siko. 1 rakaat siko. 17 rakaat sehari semalam cuma 17 rakaat.
Berapa pahala rakaat ini wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Anggaplah 17 rakaat. Pahalanya satu rakaat 17 rakaat dalam sehari semalam. Kalau kita hitung sebulan 17 kali 30 berapa? 510 rakaat sebulan. Kalau setahun kali 12 6.120 rakaat. 6.120 rakaat ini setahun. Ada tak umur 90 tahun di sini? Ada tak? Ganti 80 ada tak? Ganti 70? Ada 70. Oh iya, Pak Mae 70. Nah, oke, aku anggap berdoa ke seluruh kita ini panjang umur tapi sehat walafiat dan semakin taat ibadah. Semoga umur kita sampai 100 tahun. Tapi sehat dan taat ibadah dan banyak rezeki ya. Amin. Misalnya umur kita 100 tahun dipotong masa balik 15 tahun. Berarti 85 tahun. Anggaplah 85 tahun itu kita sholat tak putus-putus 5 waktu. Berarti 6.110 kali 85 tahun. Berapa jadinya? 520.000 rakaat. 85 tahun kita sholat. Berapa? 520.000 rakaat. Tak sampai 1 juta. Tahu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sholat di kota Mekah, berapa nilai pahalanya? 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat dibanding di masjid lain. Masya Allah. Jadi berapa pahalanya? 17 dikali ke 100.000. 100.000 1.700.000 rakaat. Cuman sehari kita sholat di Mekah dapatnya 1.700.000. Kita tadi 85 tahun dan sampai 500.000. Betul? Ini 1.700.000. Kita kali ke program umroh standar yang reguler 9 hari di Mekah 4 hari kali 4 6.800.000. Masya Allah. Baru 4 hari Bu di Mekah. Ini belum kok kali lagi kali 27. Ngapain berjamaah? Karena kalau di Mekah pasti berjamaah. Kalau di sini belum tentu. Kadang di rumah gitu. Kalau di Mekah pasti berjamaah. Kalau ada umroh atau haji tidak berjamaah, sholat lewat itu lolong. Di Mekah tidak berjamaah buyan. Bukan dia udah buyan, ustaz itu buyan yang bawa itu berarti. Tidak arah ke jemaah itu sholat berjamaah. Kalau itu marah yang itu. Kalau sholat, ayo ke masjid kalau. Oke, berarti berapa? 183 juta 600.000 4 hari 183 juta rakaat cuma 4 hari. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, percaya nggak kamu pahala ini? Karena ini kata Nabi bukan kata aku. 183 juta 600.000 rakaat. Ini belum ditambah sholat sunnahnya. Sekarang aku contohkan. Ini baju apa? Bening nggak ini? Kalau ku isi kopi jadi hitam tak? Ku isi tinta jadi hitam tak? Baca gak baju bening ini yang sudah diisi tinta jadi hitam tanpa dibuang, tanpa dipecah ke, tanpa ditumpah ke, bisa berubah bening lagi. Baca, yang sudah tahu pasti ngerti. Caranya diisi dengan baju bening yang baru. Diisi, tapi isinya harus lebih banyak daripada air yang ada di sini. Sebotol, 2 botol, tumpah betul. Tanpa kamu buang, keluar belek dia. Apa yang keluar? Yang hitam tadi. Yang hitam keluar dewek melebar, terus isi lagi, isi lagi, isi lagi. 5 botol lagi, lah bening baju. Apalagi 100 botol. Paham Ibu sekalian? Itulah dosa kita. Mama udah bersih dosa kita, langsung dapat 183 juta. Kotoran tadi tersiram langsung dosa kita dengan jutaan pahala tadi. Maka Bapak Ibu, kalau kamu tidak ke Mekah, tidak pernah umroh, kalau haji mungkin lah, tapi boleh jadi haji atau umroh. Kalau kamu tidak pernah sampai mati, rugi besar. Pertanyaan aku, kamu kan ada umroh? Kepengen umroh? Kapan?
hafalan, cuman kepengen tapi tidak pakai program, berarti tidak serius. Harus serius. Tahun depan Ustaz, 2 tahun lagi Ustaz, 5 tahun lagi Ustaz. Memang nabung dari sekarang. Mama Ustaz nabung, duit tadi pas-pasan. Saking kelemaknya. Bukan pas-pasan, tapi hidupmu yang tak gerak ngaturnya. Buktinya nabung tak gerak, merokok 2 bungkus sehari. Tidak sebab biarlah dia di sana. Ada 2 bungkus sehari. Kalau zaman aku merokok 3 bungkus Pak. Tidak kate. Nabung. Rasanya dia. Mulai hari ini aku tak merokok coba sebungkus sehari. Mulai dari setengah bungkus, bila perlu berhenti aku merokok. Duitnya aku tabung ke. Di masjid. Itu untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu mama. Kurangi belanja. Dari subuh ke Bu, asar. bu, kurangi belanja. Belanja apa Ustaz yang dikurangi? Beli minyak, tak usah lagi pakai minyak. Rebus. Mulai sekarang rebus iwak. Pindang. Betul tak kira-kira? Bakar iwak. Di prengkes. Betul tak? Betul. Lalu bayar, minyaklah berapa? 5.000, 10.000. Kalau sehari sekian kumpul ke Ustaz, kalau 5.000 sehari, kapan kumpulnya? Jangan mikir, tak usah dipikirkan. Jalan baik. Percaya dan yakinlah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana kesungguhan pasti berhasil. Allah akan mencukupkannya dengan niat. Dimulai dari niat itu. Itu yang pertama. Ustaz, pacar Ustaz, kami pengen umroh, tapi tak pakai duit, pacar. Gratis. Angkat tangan, jangan mewah aku gratis umroh. Serius Pak. Angkat tangan yang nak gratis umroh. Angkat tangan. Oke. Aku tunggu tanggal 20 September di depan Masjidil Haram. Kan umroh itu Pak di Masjidil Haram kan? Tawaf, sa'i, tahalul itu namanya umroh Pak. Betul lah. Aku tunggu depan masjid, aku bawa masuk sarung gratis tak bayar. Tapi ya, aku serius. Kalau kamu nak gratis, temui Ibu Haji Atika atau Pak Haji Bastian. Ya, temui dia. Pak Ustaz, Pak Haji, Pak Haji, mana caranya gratis pacar? Haji kami juga tahu caranya. Gampang, tak bayaran, tapi begawi. Mana caranya? Mulai hari ini itu brosur. Udah pegang brosur? Sudah dapat pegang? Mulai hari ini kamu datangi dulur-dulur kamu. Kamu datangi tetangga-tetangga kamu. Kamu sebar ke foto, coret nomor handphonenya, diganti nomor handphone kamu, sebar ke kemana-mana. Ajak seluruh untuk umroh. Kamu dapat 30 gratis, nggak usah bayar. Iya Bu, memang. Lemah kan? Banyak. Mau ke sana Ibu aja, aku 30 dah sudah nak daftar ini, gratis berangkat kamu. Kemarin tuh Ustaz, salah. Cikok langit bangga. Dari ini Parintang. Ya inilah kamu dikatakan Lagi ya, ucaplah. carilah sikok lagi. Tinggal kalah apa tidak itu, kalah tak dapat terhapus dosa, kalah tak pahala jutaan dilihatkan tadi. Kalau kamu kalah, ayo dengan tenagamu, dengan semangatmu, daripada kamu buka chatting-chattingan, komentari grup ibah kemana-mana. Lebih baik nyebar ke brosur di sosial media, silaturahmi ke tetangga-tetangga, tawar ke kalau mau pisau, ngapa kita tak pisau? Ada buktian Bu namanya di Palembang situ. Tadi dijual kue di pinggir jalan. Sekarang jemaahnya banyak. Datangnya dia rumah mas, mereka cek tak ada umroh lah. Kalau kami memang Ustaz coba tilang lagi. Dikalinya Bu ke rumah-rumah. Ditatanya kawan-kawannya, dulur-dulurnya. Banyak ternyata umat umroh. Kadang-kadang tak terpikir nak lari ke mana. Karena umroh itu kepercayaan. Kalau masing-masing travel tidak kenal di budi gua banyak kejadian. Betul tidak? Betul. Nah, kalau kamu dulurnya, kalau kamu kawannya, kamu datangi pasti dia percaya. Tinggal kamu percaya tak sama aku. Tak ada sofa tilangan budi ke kamu. Tak ada aku nak belanja mawar dari jemaah. Tinggal Quran akbar aku. Tinggal pesantren aku. Tapi kalau ada travel yang tak jelas, pemilik itu siapa, tinggalnya di mana, uangnya mana, yo, saya tidak menuduh. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Diperjelas dulu. Silakan nak umroh dengan travel manapun, katik masalah. Tapi harus diperjelas. Jangan asal-asalan. Ibu-ibu sekalian, ciri-ciri travel itu profesional tidak jingkok di brosurnya. Keberangkatannya
fatal, banyak kejadian. Saya ditelepon dari Sekayu 3 hari yang lalu. Nelpon, Ustaz, tolong aku Ustaz, kami waktu itu tidak jadi berangkat oleh Pak Haji ini. Nelpon, tidak tahu katanya kami diundur bulan depan. Astagfirullahaladzim tadi. Hati-hati. Tapi kalau saudara tanggal di cross check dan bersama klien bila perlu datang ke bandara. Pak, tukang langit benar tak? Kalau ini travel ini ada keberangkatan tanggal 15 Januari. Ada betul, berarti benar. Adalah hotelnya, nama hotelnya ada beda. Ada izin juga travelnya. Harus tahu. Sehingga kita tidak termudi. Jangan cuma tengok murah baik. Tengok yang penting murah. Dan tahu hotelnya di Semonto kan? Maksudnya jauh. Harus naik bis jalan kaki jauh dan sebagainya. Padahal kenyamanan ibadah itu juga diperlukan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian kita semua bisa berulang kali menunaikan ibadah umroh. Bagi yang haji semoga Allah mampukan kita untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jma' jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksuma. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal ya karim. Kalau ada kata-kata saya yang salah, yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum